lagi nge-YouTube. Welcome to my channel bareng aku Gita, dan sekarang aku lagi ditemenin sama anakku Tara ya. Mana Tara sayang? Oke. Udah sip. Jadi sebenarnya aku udah punya YouTube channel ini dari lama banget, cuman gitulah, ternyata punya anak tuh merubah segalanya ya. Jadi tadinya aku mau nge-vlog tentang jalan-jalanku di Papua dan sekitarnya. Soalnya begitu nikah tuh aku ikut suamiku ke Papua. Nah maunya kayak gitu, cuman ternyata terbengkalai sampai sekarang suamiku ada kesempatan lagi. Nggak jadi YouTuber ya? Yo, sampai sekarang suamiku ada kesempatan lagi buat sekolah ke Swedia ya, Tara ya, selama 2 tahun. Jadi aku pengen bagi pengalaman aku ikut suamiku sekolah di sana gimana, karena Swedia itu kan salah satu negara yang ramah banget sama mahasiswa yang bawa keluarganya. Jadi kita bisa dapat banyak banget benefit kalau kita bawa keluarga kita ke sana gitu. Jadi sayang aja kalau pengalaman ini cuman aku keep sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen juga kuliah di Swedia sambil bawa keluarga, atau mungkin teman-teman yang pengen jalan-jalan aja gitu ke Swedia, atau yang ya pengen tahu aja Swedia itu kayak gimana, jangan lupa subscribe, terus like, terus apa lagi Tara? Share, Komen. oh komen, iya betul. Tara mau ikutan? Apa? Jadi ada Tara sih. Nggak mau. Oh nggak mau? Lagi serius. Oh lagi. Lagi serius mikir Swedia. Oh gitu, lagi serius mikir Swedia. Oke, nah jadi suamiku itu udah berangkat sekitar 1 bulan yang lalu duluan ya, dan sekarang aku baru nyusul sama anakku berdua doang. Jadi mungkin vlog yang pertama ini aku bakal bagi tips gimana nih, aku udah nyatet apa sih, tips bawa anak terbang jarak jauh berdua aja. Jadi ini kita lagi transit di Thailand. Tadi kita berangkat dari Jakarta. Dari sini nanti kita bakal ke Copenhagen, Denmark. Baru nanti dari Copenhagen kita naik kereta ke Swedia. Oke, langsung aja tipsnya. Yang pertama, pijet. Iya. Karena mana ada habis pijet ya Tara ya? Iya, sama bidan. Sama Bu Bidan. Jadi anak-anak itu kan suka pegel-pegel gitu kan badannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita persiapkan mereka dulu, dipijat dulu, biar nanti selama perjalanan jarak jauh ini mereka nggak sakit-sakit badan gitu kan. Sekalian emaknya juga, karena pasti butuh banyak energi untuk membawa balita. Penerbangan selama ini aku transitnya 9 jam, jadi total perjalanannya 24 jam. Tips yang kedua, siapin hiburan non gadget. Jadi sebenarnya kalau di pesawat kan udah ada gadget ya, maksudnya udah ada yang TV-nya itu kan, mereka pasti pengen nonton itu gitu. Dan mungkin hiburan yang kita bawa nggak laku. Kayak aku bawa ini buku mewarnai, Tara lagi mewarnai nih. Tara mewarnai. Gambar Tara warna-warni. Oh, gambar Tara warna-warni. Warnanya hitam. Nah ini tuh baru laku sekarang gitu. Waktu di pesawat tuh aku dia kan bosen bunda gitu kan ya, gitu kan, pengen, terus ya udah kan ada buku mewarnai, ada buku menggambar, mewarnai aja, mewarnai dikit terus bosan, terus akhirnya
ya udah dia nonton juga akhirnya selama perjalanan gitu. Cuman ya udahlah, daripada berantem gitu kan di jalan, banyak orang, mana banyak bukan orang Indonesia juga gitu kan, belum tentu mereka ngerti gitu kalau anak-anak rewel, takutnya terganggu. Jadi ya udahlah, nonton aja. Cuman tetap disiapin, namanya juga usaha ya. Yang ketiga, ringkas bawaan di cabin. Cabin. Tapi tetap bawa stroller ya, karena stroller itu penting banget menurut aku sih. Penting banget karena iya. Soalnya nanti kalau anak pegel, terus ngantuk, pengen tidur gitu kan, kalau kita gendong-gendong kan nggak kebayang ya capeknya kayak apa. Tapi walaupun bawa stroller, bawaan cabin harus tetap ringkas. Jadi aku tuh kan sangat memaksimalkan bawa barang bawaan aku ya. Namanya juga mau tinggal lama di situ gitu. Jadi aku tuh udah bawa bagasi 3, itu tuh udah 40 kilo. Udah maksimalnya jatah kami berdua gitu. Terus cabinnya juga kita maksimalin. Kan jatahnya 7 kilo, udah tuh satu carrier 7 kilo, terus satu koper 7 kilo, plus kita bawa hand carry, ini kan inilah personal belonging gitu, personal barang bawaan personal gitu di tas-tas kecil gitu satu-satu, dengan asumsi si stroller kan free gitu. Tapi ternyata stroller itu free kalau dia masuk bagasi, sementara kita kan butuh ya buat transit, apalagi nih transitnya 9 jam, aku nggak kebayang kalau misalkan nggak bawa stroller gitu. Nah kalau misalkan kita masukin cabin strollernya, nah jadi hand carry aku tuh kelebihan 1 gitu. Jadi si stroller itu jadi dihitung hand carry. Nah cuman untungnya petugasnya tuh baik, jadi dia bilang gini, ya udah Bu, ini dibawa sampai atas pesawat, cuman nanti ditinggal di depan gitu. Terus sama dia dikasih tag apa namanya, tag bagasi gitu. Cuman nanti kita bisa ambil pas transit gitu di depan gitu. Cuman aku tetap nggak boleh bawa banyak-banyak hand carry, jadi cuman boleh strollernya Tara, carrier aku, terus koper cabin, sama tasnya Tara gitu. Nah tas aku yang kecil itu nggak boleh. Terus aduh gimana gitu, mau aku ini ya, mau aku strollernya udahlah masukin ke bagasi aja gitu. Cuman nanti gitu, tapi nanti gimana dong aku pas transit gitu kan. Untungnya udah Bu, nggak apa-apa sih, barang tas kecil aku itu di apa namanya, dibongkar aja, dimasukin, diselip-selipin ke tas-tas yang lain yang di cabin, baru jadi nanti bawaannya tetap berkurang 1. Terus aku tanyakan, terus nanti gimana dong, jadi over dong ininya. Oh apa tuh, Burung Jelo. oh burung ini ya, Angry Bird. Sampai mana tadi kita? Oh ya, terus gimana dong, kan jadinya ini berlebih gitu beratnya. Oh nggak apa-apa Bu, soalnya kan nanti udah nggak ditimbang lagi, jadi selamat. Soalnya tadi tuh katanya kalau kelebihan sekilo tuh berapa, $60, mahal banget ya, mahal banget loh. Oke, jadi harus ringkas di sini juga gini. Itu kan aku bawa maksimal ya. Jadi kalau bisa barang tuh di bagasi aja semua gitu. Yang
kita bawa ke cabin itu ya udahlah cuman stroller sama tas kecil satu lah gitu udah. Kalau bisa karena apa? Karena tadi terjadi beberapa insiden lah ya. Jadi pas aku habis masuk ke imigrasi itu tuh aku tuh nggak tahu kalau di situ ada lift karena liftnya ini kan apa tersembunyi gitu, kata suamiku ada kok gitu, cuman aku nggak lihat. Jadi aku udah naik, udah dari imigrasi itu mau turun ke gate kan, itu naik eskalator. Sementara aku udah gendong carrier, terus udah kanan koper, terus kiri stroller. Nah, stroller kan harus dilipat ya, karena kan kita naik ini apa? Eskalator Naik kan. eskalator. Sementara Tara itu belum berani, dia tuh turun apa naik eskalator sendiri tuh belum berani, harus digendong dulu. Akhirnya Kalau Tara bisanya yang rata, oh iya bisanya yang rata ya. nggak bisa yang tangga. Oh, nah akhirnya aku minta tolong mas-mas orang Cina gitu buat gendongin Tara ke bawah gitu, untuknya baik sih masnya. Tapi sebenarnya ternyata ada lift ya, cuman aku tetap maksudnya kalau bisa kalian ringkas bawaan biar ringkas aja deh, karena sepanjang perjalanan pun tuh nih aku baru sampai Thailand, tangan kananku nih udah pegel karena geret stroller kan, terus punggungku udah geremet gitu karena backpack 7 kilo plus gitu. Tips keempat, siapin cemilan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu kalau misalkan lagi pergi-pergi itu kan nggak sesuai sama rutinitas biasa hari-hari, biasanya makannya jadi susah gitu. Jadi siapin cemilan apa aja deh gitu, kalau bisa yang berat kayak roti, biskuit, cuman kalau nggak bisa ya apa aja deh yang penting perutnya dia nggak kosong. Udah gitu susu. Nah terus pakai ini, siapin minuman dan sedotannya ya. Jadi nanti ini umum sih, jadi kan kalau kita take off sama landing itu kan kuping suka sakit. Nah biar nggak sakit tuh, kalau kita kan biasa makan permen atau ya au gitu ya, kalau aku sih cuma gitu aja, nanti dia bener sendiri lagi. Kalau anak kecil kan mungkin belum bisa, jadi di ini aja, kalau bagi kan disusuin. Kalau misalkan yang udah gede suruh minum pakai sedotan gitu selama take off sama landing supaya kupingnya nggak sakit. Oke, tips kelima, jangan sia-siakan privilege sebagai penumpang prioritas. Jadi kita tuh kalau bawa anak-anak itu jadi penumpang prioritas kan. Pokoknya kayak masuk imigrasi kita nggak harus ngantri yang panjang, jadi kita dipisahin gitu lainnya gitu, jadi nggak antre. Terus untuk masuk pesawatnya juga kita duluan gitu, jadi kita bisa duduk manis sebelum penumpang yang lain pada datang gitu. Cuman tadi tuh aku menyia-nyiakannya waktu ini waktu boarding. Jadi kan kita transit ya, jadi otomatis ada 2 tiket. Aku tuh salah baca tiket kursinya, ternyata yang aku baca tuh bukan dari Jakarta ke Bangkok, tapi malah ada yang dari Bangkok ke Copenhagen. Jadi aku udah duduk di kursi itu dengan manis gitu, terus orang-orang baru pada datang, terus permisi, kayaknya ini kursi saya deh. Aduh, kayak udah pesawatnya udah penuh, terus kita harus kenapa sih? Bukan ini HP bunda ada tung. Enggak kok, bukan HP bunda, HP orang. Jadi kebayang udah enak-enak duduk, pas pesawat masih sepi kita harus pindah lagi, angkut barang lagi di tengah orang-orang yang udah crowded. Itu bener-bener ada
Jadi jangan disia-siain dibaca bener-bener tiketnya. Tiketnya ini yang mana sih gitu, kursinya di mana sih gitu ya. Yang keenam, ini kan transit di Thailand 9 jam ya. Mungkin kalau aku seorang diri gitu aku bakalan keluar gitu dari bandara, jalan-jalan dulu gitu. Cuman kalau bawa anak menurutku nggak usah coba-coba deh ya. Jadi itu kita udah landing dari jam setengah 4 sampai aku baru ngonten ini ya jam 9. Itu tuh kegiatan kita tuh cuman landing, terus sholat, terus dia bolak-balik ke toilet, terus makan, dan sekarang konten. Itu udah dari setengah 4 sampai jam 9. Bener-bener nggak berasa lah kalau bawa anak tuh eh, apa transit lama tuh nggak berasa deh, pasti waktu akan sangat cepat berlalu. Jadi nggak usah coba-coba keluar kalau menurut aku. Tips terakhir, nyantai aja. Kan kita pasti ribet ya, bawa anak, bawa barang, keluar masuk imigrasi dan segala rupa. Terus orang-orang aduh di belakang udah ngantri, aduh pusing kayak kepala gitu kan. Cuman tetap tenang, bodo amat aja. Di belakang udah antri ya udah, yang penting kita melakukan segalanya dengan tenang, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang skip, karena nggak boleh ada yang skip gitu kan. Jangan sampai misalkan ada ketinggalan paspor lah, tiketnya kececer dan sebagainya. Pokoknya tenang aja, persiapin segalanya dengan baik. Mudah-mudahan orang-orang mengerti. Oke, segitu dulu tips dari aku. Next ini kita bakal ke musola, mau sholat, terus mau istirahat di sana. Kan boardingnya masih jam setengah 1 malam, mungkin nanti setengah 12 aku bakal ke gate dari musola. Jadi kita akan istirahat di musola karena musolanya lumayan enak, PW. Nanti di sana mungkin aku akan berbagi lagi tentang tips memilih maskapai dan apa sih pertimbangannya untuk keluarga itu datang barengan atau datang belakangan. Mama, Apa? mama. Oh, udah ngantuk tuh anak udah ngantuk. Gitu. Oke, segitu dulu. Nanti aku akan ajak kalian lihat bandara Suvarnabhumi di Suvarnabhumi bandara Suvarnabhumi di Thailand, tapi sedikit aja karena gembolan aku udah banyak. Jadi aku ngonten dikit-dikit aja. Oke, dadah, dadah dulu. Wow, wow. Dadah, dadah.